Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul lemah lembut. Kita baca satu ayat dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang lemah lembut dikatakan berbahagia karena mereka akan memiliki bumi. Kata lemah lembut dalam terjemahan asli bahasa Alkitab Perjanjian Baru di ayat ini ditulis dengan kata praus. Praus ini memiliki arti yang pertama, bersikap pas di antara dua ekstrim. Bersikap pas di antara dua ekstrim. Maksudnya demikian. Ada orang yang suka makan terus. Ada orang yang tidak suka makan. Kira-kira begitu. Jadi dua ekstrim. Ada yang tukang makan, ada yang gak tukang makan. Tetapi orang yang bersikap pas, dia ada di tengah-tengah. Di antara yang suka dan yang tidak suka, dia ada di tengah-tengah. Dia mengambil sikap yang pas, bijak, tahu. Inilah yang disebut dengan praus. Atau dengan contoh yang lain, ada orang yang suka marah terus. Dan ada orang yang tidak suka marah. Tetapi orang yang pas, bersikap pas di antara dua ekstrim ini, dia marah, tetapi marah pada saat-saat tertentu, yaitu pada saat orang berbuat dosa, dia marah. Pada saat hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, dia marah. Orang yang demikianlah yang disebut dengan praus atau lemah lembut. Artinya tahu membawa diri, tahu menempatkan diri di mana, bersikap pas, tidak berlebihan dan tidak juga kurang, dia pas. Seperti Tuhan Yesus kan terkenal dengan lemah lembut, baik, dan tidak suka marah. Tetapi dia pernah marah ketika ada orang yang mencemari bait Allah, ketika ada dosa di sana. Jadi dia marah tepat pada waktunya. Orang yang seperti inilah yang disebut dengan lemah lembut. Orang yang lemah lembut. Itu yang pertama. Pengertian lemah lembut atau praus dalam bahasa asli Alkitab yang kedua ialah ini ada hubungannya dengan pendisiplinan binatang liar, dimasukkan ke penangkaran lalu dijinakkan oleh sang pawang. Jadi dari alam liar ditangkap lalu dimasukkan ke satu tempat penangkaran untuk dijinakkan, seperti kuda liar dan lain sebagainya. Begitu dijinakkan oleh pawang atau tuannya, sehingga dia menjadi jinak dan tunduk kepada perintah tuannya. Maksudnya ini juga ada hubungannya dengan kita orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan.
Yang dahulu kita liar, hidup di dalam dosa, tetapi ketika kita diajari oleh kebenaran firman Allah, seperti binatang tadi, dibawa ke penangkaran lalu diajari, dijinakkan, dan menuruti perintah Tuhannya. Demikian juga dengan kehidupan kita, ketika kita ditangkap menjadi anak Tuhan, lalu didisiplinkan, dan kita tunduk kepada perintah Tuhan, tunduk kepada Tuhannya, melakukan perintah Tuhannya. Nah, orang yang tunduk dan mau melakukan perintah Tuhan, inilah yang disebut dengan praus atau lemah lembut. Orang yang lemah lembut, sekali lagi saya katakan yang pertama tadi, bersikap pas di antara dua ekstrim, dan yang kedua tunduk kepada perintah Tuhannya. Ketika tunduk kepada perintah Tuhannya, melakukan perintah Tuhannya, maka orang ini disebut orang yang lemah lembut atau orang yang praus. Ini pengertian praus. Kalau kita bersikap pas, tahu membawa diri, dan kita tunduk kepada firman atau perintah Allah, maka kita disebut orang yang lemah lembut atau praus. Orang yang praus, orang yang lemah lembut, inilah dikatakan akan memiliki bumi. Bumi di Matius pasal yang kelima ayat yang kelima ini dalam terjemahan asli bahasa Alkitab bukan sebatas di bumi kita saat ini, tetapi juga di bumi yang baru, langit dan bumi yang baru. Jadi orang yang praus, orang yang lemah lembut akan memiliki bumi saat ini, artinya di bumi kita saat ini diberkati, dan juga akan memiliki langit dan bumi yang baru, yaitu di dalam kemuliaan Tuhan. Itu yang akan kita dapatkan ketika kita lemah lembut. Jadi sekali lagi mau saya katakan, lemah lembut di sini bukan tutur kata, gemulai, terus bahasanya lembut, sopan. Bukan itu yang dimaksud oleh ayat ini. Karena kita tahu toh, ada satu daerah di Indonesia ini yang penduduknya, masyarakatnya lemah lembut omongannya gitu. Tutur katanya. Tetapi bukan itu yang Tuhan maksud. Yang Tuhan maksud sekali lagi, lemah lembut, yaitu orang yang bisa membawa diri, bisa menempatkan pas, dan takut akan Tuhan, tunduk kepada perintah Tuhan. Inilah yang disebut dengan lemah lembut. Firman Tuhan pada kesempatan ini memberi pengertian kepada kita untuk kita memahami arti kata lemah lembut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.